Hantu, satu kata yang bisa bikin banyak orang merinding sampai ketakutan. Meski secara ilmiah belum ada yang bisa membuktikan bahwa hantu itu ada, tetap saja penampakan makhluk gaib membuat kita menyisakan tanda tanya atas fenomena kemunculan mereka. Banyak orang percaya bahwa hantu bisa berkomunikasi lewat cara mistis yang kita buat, atau sesuai menurut keinginan mereka sendiri. Beruntunglah kalau mereka menyapa kita hanya dengan isyarat benda jatuh atau suara aneh lain, dan tidak menampakkan sosoknya di hadapan kita, apalagi secara tiba-tiba. Hehe, tenang guys, itu hanya editan video aja kok. Kali ini, kita mau membahas tentang sebuah rahasia umum, bahwa di balik nuansa pesantren yang agamis, terselip kisah-kisah mistis yang beredar. Bahkan, tak heran, banyak juga pondok pesantren yang dulunya adalah lokasi yang identik dengan sebutan tempat angker. Dan berikut beberapa fenomena mistis yang bisa terjadi di pondok pesantren. Fenomena kesurupan. Fenomena yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kesurupan adalah sebuah kejadian di saat seseorang berada di luar kendali dari pikirannya sendiri. Banyak orang yang berpendapat bahwa kesurupan banyak terjadi kepada orang-orang yang suka melamun. Mereka yang pikirannya kosong akan bisa dikuasai oleh makhluk gaib. Ada sebuah kisah dari seorang santri yang tinggal di sebuah pesantren tua. Peristiwa horor ini terjadi saat jam mengaji. Hari itu, santri putra dan putri berada di kelas yang sama. Hanya dipisahkan dengan sebuah satir penutup kain. Di tengah pelajaran, tiba-tiba seorang teman santri putri menjerit dengan keras. Teman-teman lainnya pun berlarian. Ustadz segera menghampiri santri itu dan bertanya baik-baik, "Ada apa?" Santri itu tak menjawab. Mulutnya terkunci. Matanya terfokus pada sebuah gambar dan perlahan tangannya menunjuk gambar itu. Sebuah kuburan. Ustadz pun segera merapal ayat kursi dan bacaan-bacaan lainnya. Tak berselang lama, santri itu pun pingsan. Menurut keterangan santri lain, santriwati yang satu itu memang suka melamun. Serem. Makanya jangan suka ngelamun ya guys. Fenomena pencak silat gaib. Mungkin banyak dari kita yang belum pernah mendengar tentang fenomena yang satu ini. Seni bela diri ini sangatlah unik, karena siswa atau santri yang mempelajarinya diharuskan untuk mengamalkan syarat yang diberikan untuk mendapatkan ilmu pencak silat. Orang-orang biasa menyebutnya dengan jurus tenaga dalam. Persyaratan yang diberikan pun tidaklah mudah. Ada yang diharuskan untuk membaca dzikir dalam jumlah ribuan. Ada yang diharuskan untuk melakukan sholat dengan jumlah rakaat yang banyak, dan lain sebagainya. Konon katanya, orang-orang awam yang baru belajar silat tanpa memenuhi syarat dan memaksakan diri untuk menguasai ilmu ini, mereka akan mendapat celaka, bahkan bisa membahayakan kejiwaan dan nyawa orang tersebut. Apakah kalian tertarik untuk mempelajarinya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Fenomena penampakan. Pernahkah kalian mendengar tentang cerita seseorang yang melihat penampakan makhluk gaib? Atau bahkan mungkin kalian pernah melihat dengan mata kepala kalian sendiri? Fenomena penampakan seperti ini juga bisa terjadi di pesantren loh. Sebuah kejadian nyata yang dialami salah seorang santri dari pondok pesantren di kota Malang. Sebut saja namanya Fitri. Layaknya pesantren pada umumnya, yang tiap malam Jumat mengadakan rutinan ngaji, di pesantren yang Fitri tinggali juga melakukan hal yang sama. Namun, Fitri malah bolos kegiatan pengajian dan memilih untuk mandi di kamar mandi pondok putri. Malam itu, ia berjalan menuruni tangga, menuju kamar mandi yang berderet-deret. Di bawah lampu yang lumayan redup, sekelebat ekor matanya melihat seorang wanita di ujung deretan kamar mandi. Karena merasa penasaran, ia pun menghampiri sosok wanita itu. Ia mengenakan jubah berwarna putih.
Rambutnya pun tergerai panjang. Ternyata, orang itu tak lain adalah teman kamar Fitri. Fitri menyapa temannya itu, dan hanya dibalas dengan anggukan. Dengan segera, Fitri masuk kamar mandi dan menyelesaikan mandinya. Namun, saat keluar dari kamar mandi, temannya yang tadi ia temui tidak bergerak dari tempatnya. Wanita itu pun masih berdiri di ujung deretan depan kamar mandi. Karena merasa ada yang janggal, Fitri pun bergegas kembali ke kamar. Namun, alangkah terkejutnya ia saat menemui teman yang tadi ditemuinya di kamar mandi. Ternyata berada di kamar dan baru pulang dari ngaji. Fenomena teror. Pengalaman teror makhluk gaib pernah dialami oleh seorang santri putra di sebuah pondok pesantren yang lumayan masyhur. Sejak pertama mendaftar di pondok, santri ini ditempatkan di sebuah kamar yang letaknya paling pojok di lantai 2. Desas-desus mengenai kejanggalan kamar itu telah banyak didengar. Namun, sang santri tidak memperdulikannya. Hingga tibalah masa liburan pondok. Sebagaimana santri-santri di pondok pada umumnya, santri yang satu ini pun memutuskan untuk tidak pulang saat liburan. Suasana pondok sangat sepi. Lebih dari sebagian santri telah pulang ke rumahnya masing-masing. Teror makhluk gaib mulai ia rasakan pada malam kelima liburan pondok. Di tengah tidur lelapnya, santri ini terbangun oleh rintihan seorang perempuan yang semakin lama semakin mengusik. Perlahan, santri ini pun membuka mata. Alangkah terkejutnya ia saat melihat seorang perempuan dengan rambut panjang terurai tanpa lengan sedang berdiri di depan pintu kamar. Santri ini pun lalu membaca ayat kursi dan tidak berselang lama, wanita itu pun raib. Teror kembali terjadi di malam ke-7. Tengah malam, santri ini terbangun oleh suara bising yang aneh. Perpaduan antara tawa anak kecil, cericit hewan, dan suara hentakan kaki. Perlahan santri ini pun membuka mata. Dilihatnya bayangan tubuh dua anak lelaki tanpa busana, tengah melompat-lompat ke sana kemari. Tak hanya itu, seekor monyet kurus sedang bergelayut di sudut lain. Mereka kemudian menghilang begitu saja setelah melambaikan tangan ke arah santri dengan seringai yang mengerikan. Menginjak malam ke-9, teror kembali terjadi. Santri yang tengah tertidur lelap tiba-tiba terbangun karena mencium aroma busuk menguar dari dalam kamar. Terdengar suara erangan seorang pria dari pojok ruangan. Karena sudah tidak tahan, santri ini pun berinisiatif untuk bangun dan berlari keluar kamar. Namun, tinggal beberapa jengkal saja sampai di pintu, ia merasakan sebuah lengan besar mencengkeram tubuhnya. Tubuhnya pun terhempas dan membatu. Sesosok hitam tinggi besar menginjak bagian ulu hatinya, hingga membuat santri ini pun sulit bernafas. Beruntung, setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, sosok ini pun menghilang. Beberapa kejadian tersebut hendaknya kita renungkan bahwa Allah bukan hanya menciptakan kita sebagai manusia, sebagai satu-satunya makhluk di muka bumi, melainkan juga ada makhluk-makhluk seperti malaikat, jin, iblis, dan lain-lain. Kita harus mengimani keberadaan mereka, sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran untuk mengimani keberadaan sesuatu yang gaib. Nah, bila kalian punya pengalaman mistis lain, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.